Assalamualaikum Sobat Football United. Luar biasa, bulan November ceria bagi Manchester United karena berhasil menyabet 3 gelar terbaik Premier League. Player of the Month, Harry Maguire. Manager of the Month, Erik ten Hag. Dan Goal of the Month, gol salto dari Garnacho. Akankah ini menjadi semacam kayak apa ya, pembalik situasi di Manchester United? Gue harapkan demikian. Dan di video kali ini gue ingin ngobrol ringan membahas tentang hal tersebut. Bagaimana ya satu persatu ya. Alejandro Garnacho dulu, gol terbaik yang diciptakan ketika menghadapi Everton. Apa ini artinya? Menurut gue ini merupakan prospek ya bagi pemain ini di Manchester United. Dibandingkan musim lalu ada peningkatan yang cukup tajam musim ini. Bagaimana dia mendapatkan peluang yang besar sekali dengan jebloknya penampilan dari Marcus Rashford. Sekarang seakan-akan lini kiri, ya dialah pemain terbaik di Manchester United saat ini. Pemain muda asal Argentina, Alejandro Garnacho. Gol yang diciptakan ketika menghadapi Everton, gol salto yang menurut gue sangat indah itu, selain menunjukkan kepiawaian artinya secara teknis dia bagus, tapi ada juga faktor besar lagi, yaitu adalah bagaimana kepercayaan diri dari pemain muda ini. Untuk menciptakan gol seperti itu dibutuhkan rasa percaya diri juga yang sangat tebal dan dia mampu melakukannya. Gua melihat sepanjang musim ini ya, di beberapa pertandingan yang Alejandro Garnacho mainkan, dia tampil bagus, dia tampil solid walaupun masih belum secara konsisten. Ada beberapa partai menurut gue dia tidak tampil bagus, contohnya ketika menghadapi Newcastle maupun juga di beberapa momentum dia menghadapi Galatasaray. Tapi menurut gue itu normal. Ya gue tidak mau terlalu tajam mengkritik karena apa, dia juga masih pemain muda. Salah satu konsentrasi terbesarnya ada di tahap perkembangan, ada di tahap pertumbuhan permainannya, sehingga ketika dia berada di usia yang lebih matang ya, dia bisa lebih jadi lagi, dia bisa jauh lebih baik lagi dari level permainannya sekarang. Dan itu terjadi di masa depan, tapi ada kaitannya dengan saat ini. Terutama menurut gue situasi fisik. Ini penting. Maksud gue adalah harapan gue pemain ini tidak terlalu digeber. Dia bagus, dia menjadi pilihan utama saat ini, tapi tetap harus diatur dengan sangat hati-hati. Karena salah-salah justru dia akan mengalami kelelahan yang bisa jadi akan membentuk ya dia punya anatomi badannya kan ya, ototnya ataupun lainnya menjadi justru lemah di masa depan. Dan membuat gue ini harus diperhatikan oleh Manchester United. Di zaman Sir Alex Ferguson, Manchester United punya pengalaman membesarkan seorang Cristiano Ronaldo yang menurut gue juga idola dari seorang Alejandro Garnacho kan. Bagaimana selebrasi dia dan lain-lain ini sering berkaitan dengan Cristiano Ronaldo. Maksud gue adalah ya semoga Manchester United juga bisa memberikan kesempatan serta perkembangan, itu penting untuk seorang Alejandro Garnacho. Tapi tetap gue menilai pemain ini jangan terlalu digeber, jangan terlalu diberikan menit bermain yang terlampau tinggi, terlampau banyak ya, sehingga ada resiko besar di sana. Selamat untuk gol dari Alejandro Garnacho, menurut gue sangat layak untuk menjadi goal of the month, bahkan gol musim ini ya, itu sangat mungkin bisa terjadi. Lalu Harry Maguire yang mendapatkan gelar pemain terbaik bulan November. Menurut gue ada banyak pihak yang berhutang minta maaf ya ke ke Harry Maguire, fans Manchester United, murni karena bagaimana bulian, bukan cuma fans Manchester United tuh, fans sepak bola juga menurut gue, dan lebih ke fans sepak bola sih sebenarnya ya. Bagaimana bulian, kritikan yang terlalu sangat berlebih di salah satu negara di Afrika, bahkan di parlemen menyebutkan Harry Maguire sebagai perumpamaan sesuatu yang tidak bagus. Sampai sedemikian parahnya menurut gue. Lalu bagaimana meme dan lain-lain, terlalu deras kritikannya untuk seorang Harry Maguire yang terjadi musim lalu, musim sebelumnya. Menurut gue ya terlalu berlebihan. Dan yang luar biasanya, bagaimana hal tersebut ini tidak membawa atau membuat Harry Maguire justru jeblok penampilannya. Bertubi-tubi loh menurut gue. Dan ini kan berlangsung atau berlaku secara global.
Dan juga bukan hanya dari eksternal tim Manchester United, artinya fans lawan ya, fans tim lain, tapi juga fans Manchester United sendiri. Banyak sekali cacian, banyak sekali kritikan, bulian, keraguan-raguan. Ini menurut gue hal yang sepertinya hampir tidak mungkin untuk keadaan ini dibalikkan. Bahkan puncaknya musim panas yang lalu disebutkan Harry Maguire kan akan dilepas. Calon sudah ditetapkan, sudah diincar, sudah hampir ditarik. Tinggal menunggu Harry Maguire cabut saja. Bahkan tim yang ingin mengambil Harry Maguire juga dikabarkan sudah ada. Sudah kesepakatan juga sudah ada, tapi batal. Dan batalnya Harry Maguire pun juga banyak menuai kritikan ya kan. Wah, Harry Maguire nih karena bersikeras dia tidak mau cabut, Manchester United tidak bisa menambah kualitas baru di lini belakang dan lain-lain. Tapi apa yang justru dilakukan menurut gue luar biasa. Dia tetap fokus, dia tetap konsentrasi, dan dia ternyata betul-betul bisa membalikkan keadaan ya. Karena menjadi pemain terbaik bulan, pemain baik bulanan di Premier League. Ini bukan sesuatu yang mudah, saingannya sangat banyak ya. Bayangkan, pemain terbaik itu berarti dia harus bersaing dengan semua pemain di Premier League dari segala posisi. Tapi dia mampu mendapatkannya. Dan untuk informasi juga, pemain terbaik Manchester United yang meraih pemain belakang ya, yang meraih gelar pemain bulanan terbaik kalau tidak salah Nemanja Vidic. Jadi sudah cukup lama sekali ya tidak ada pemain belakang Manchester United yang meraih gelar pemain terbaik. Dan memang secara permainan juga Harry Maguire ini berbeda. Dia tampil lebih percaya diri, dia tampil lebih bagus, lebih baik dari penampilan yang pernah ditunjukkan paling tidak di 2 musim yang terakhir, di 2 musim lalu dan juga musim lalu. Gua beberapa kali ditanyakan ya, baik oleh Sobat Football United juga, gue pernah gue lupa di mana gue pernah ditanyakan. Gue tetap menilai Harry Maguire pemain yang bagus. Kalau dia tidak bagus, Pep Guardiola tidak mungkin mengincar. Dan ketika Pep Guardiola mengincar, gue tidak berpikir itu hanya strategi supaya Manchester United menawar dengan nilai lebih tinggi. Tidak. Tapi memang dinilai, oke, dia masuk radar kita, tapi ketika harganya terlalu tinggi, dia mundur. Artinya apa? Dia sebenarnya berminat. Dan kenapa dia berminat? Karena memang ada kualitas yang bagus pada saat itu di Harry Maguire yang ditunjukkan. Ada potensi yang besar. Bahwasannya dinamikanya ternyata berbeda ketika dia datang ke Manchester United, ini merupakan ya kejadian dan juga tantangan pada saat itu. Dan setelah bermusim-musim ternyata dia bisa bangkit. Ini merupakan suatu yang luar biasa. Mungkin Sobat Football United menganggap gue terlalu berlebihan ya dalam melihat fenomena menurut gue ya, dari seorang Harry Maguire. Tapi gue melihatnya justru ya inilah apa adanya gitu loh. Bagaimana pemain yang secara luas, bahkan secara global, sekali lagi secara global, menerima banyak kritikan, banyak cacian, banyak bulian dan lain-lain, tapi justru tidak down dan dia mampu membuktikan. Memang kompetisi masih panjang, segala sesuatu masih mungkin, tapi dia sudah membuktikan paling tidak sampai titik ini bahwasanya dia bisa menunjukkan sesuatu yang berbeda, luar biasa. Kredit selain untuk Harry Maguire juga untuk Erik ten Hag yang dengan jeli menganalisa dan membuat perubahan di Harry Maguire itu sendiri, dengan 2 perubahan terbesarnya, yaitu adalah mencabut status sebagai pemain inti ya dari musim lalu dan juga menyabut status ban kapten musim ini. 2 hal yang menurut gua ini memberikan impact yang ada kaitannya dalam proses pembangkitan seorang Harry Maguire. Musim lalu dia di drop. Ada kaitannya dengan saat ini? Tentu saja ada. Jadi di dropnya Harry Maguire dia bisa lebih menata menurut gue ya secara dengan amatiran psikisnya dia, mentalnya dia lebih konsentrasi, beban itu semakin berkurang ya untuk dia bermain karena beban paling tidak sebagai pemain utama nih sekarang atau pada saat itu ya musim lalu diambil oleh pemain lain, dan puncaknya beban itu ditarik dengan porsi yang lebih besar lagi di awal musim ini dengan dicopotnya ban kapten. Dan luar biasanya dia menanggapi semua hal tersebut dengan positif, profesional yang bagus menurut gue. Harry Maguire sekali lagi luar biasa, dan harapannya ya dia bisa tampil lebih bagus lagi. Congratulations Harry Maguire, selamat Harry Maguire, you deserve it. Kamu sangat layak dan memang luar biasa. Dan terakhir gue ingin membahas terkait dengan Erik ten Hag, dia juga luar biasa. Dengan segala gejolak yang terjadi di Manchester United, pemain banyak absen, pemain banyak cedera,
ada kasus Jadon Sancho, ada kasus Anthony, penjualan yang tidak kunjung jelas, bagaimana situasi perombakan manajemen di Manchester United, CEO-nya cabut, dan ada beberapa posisi yang akan diisi oleh orang baru yang tentu saja keputusannya masih belum jelas. Dia tetap konsentrasi untuk memberikan yang terbaik bagi Manchester United, dan pelan-pelan dia bisa memberikan kemenangan demi kemenangan untuk Manchester United walaupun dengan skor yang tipis ya. Menurut gue ada beberapa skor yang tipis ketika menghadapi Luton contohnya, maupun juga ada beberapa yang besar juga ya penampilannya. Tapi menurut gue ada perubahan yang terlihat di Manchester United dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Dan mudah-mudahan ini menjadi fundamental yang baru ya untuk musim ini bagi Manchester United. Yes, ada kemenangan-kemenangan tipis, tapi tidak semua kemenangan tipis itu menurut gue istilahnya ugly win. Enggak. Karena ketika Manchester United itu banyak diserang, lalu mereka mampu menyerang sebentar dan mencetak gol, artinya mereka bermain efektif. Sekali lagi gue ingatkan, komponen di sepak bola itu ada 3. Menyerang, transisi, dan juga bertahan. Bertahan itu termasuk juga penilaian menurut gue. Jadi gue tidak sepakat ya kalau Manchester United yang banyak mengambil sisi bertahan, lalu ketika menyerang dan mencetak gol, lalu mereka memenangkan pertandingan, maka dinilai mereka bermain atau mendapatkan kemenangan yang dengan cara yang buruk. Gue gak sepakat seperti itu, karena bertahan dengan solid itu juga menjadi penilaian di permainan sepak bola di atas lapangan. But anyway, Erik ten Hag semoga performa ini ya bisa terus berlanjut di bulan Desember, di bulan yang gawat menurut gue, dan setelah tahun baru nanti, dimana setelah tahun baru tantangannya juga akan semakin besar lagi. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.